Profesor Sembiring PhD dan selaku pembimbing 1 dan Ibu Leni Rumianti SPD MSc selaku pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh perbandingan komposisi silika dengan aspal terhadap karakteristik struktur, fungsionalitas, dan sifat fisik silika aspal. Nama saya Novendra Prisbana Tarigan, NPM 1617 041 051. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh perbandingan komposisi silika skampadi dengan aspal terhadap perubahan karakteristik struktur dan fungsionalitas paduan. Yang kedua bagaimana nilai sifat fisik yaitu kadar air dan pengembangan tebal pada paduan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan karakteristik struktur dan fungsionalitas paduan dari perbandingan komposisi silika aspal. Yang kedua itu mengetahui nilai sifat fisik kadar air dan pengembangan tebal pada paduan. Adapun metode penelitian yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2020 di Laboratorium Fisika Eksperimen, Laboratorium Fisika Material, dan Laboratorium Kimia Analitik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Karakterisasi XRD dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Negeri Padang. FTIA dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Universitas Negeri Semarang. Dan uji fisik yaitu kadar air dan pengembangan tebal dilakukan di Laboratorium Fisika Material Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Alat penelitian yaitu alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah beker gelas ukur, tabung Erlenmeyer, neraca digital, aluminium foil, botol sampel, plastik cling wrap, tisu, pH indikator, kompor listrik, saringan, baskom, panci, spatula, batang pengaduk, mortar dan pastel, corong bacer, hot plate, stopwatch, cawan porselin, oven dan ayakan 100 dan 250 mesh, serta hydraulic press. Dan alat XRD yaitu Expert Pro Pen Analytical dan FTIR Frontier FTIR 96681. Untuk bahan penelitian yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah skampadi, natrium hidroksida 99%, asam nitrat atau HNO3 68%, aquades, bensin, dan aspal. Untuk diagram alir yaitu yang pertama itu diagram alir ekstraksi silika skampadi. Di sini dilakukan yang pertama skampadi preparasi terlebih dahulu yaitu dengan cara dicuci, kemudian direndam dalam air selama 1 jam. Ini dilakukan untuk menghilangkan pemator-pemator yang ada pada skampadi. Yang selanjutnya itu direndam air panas selama 6 jam, ditiriskan kemudian dijemur hingga kering supaya tidak pas ketika dicampur dengan NaOH itu tidak berjamur. Ditimbang sebanyak 500 gram, kemudian dipanaskan dalam larutan NaOH 1,5% selama 30 menit. Kemudian di-aging 24 jam dan disaring. Kemudian dari sini maka akan diperoleh sol silika. Kemudian sol silika ini diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 1000 rpm. Kemudian ditetesi larutan HNO3 10% sampai terbentuk gel atau gel silika. Dari gel silika ini kemudian didiamkan selama 24 jam dan dibersihkan dengan air hangat dan aqueous panas dan disaring hingga gel silika ini berwarna putih. Kemudian dikeringkan selama 3 jam dalam oven 110 derajat. Maka akan diperoleh padatan silika. Kemudian padatan silika ini akan digerus menggunakan mortar dan pastel. Kemudian diayak dengan menggunakan ayakan 250 mesh hingga terbentuknya serbuk silika. Kemudian dari serbuk silika maka pada diagram alir yang kedua yaitu dari serbuk silika maka akan ditimbang sebanyak 3,25, 3,5, dan 3,75 gram sesuai dengan persentase
variasi untuk masing-masing sampel. Kemudian dilarutkan dengan bensin 30 ml, dipanaskan pada suhu 160 derajat, sembari diaduk, kemudian dicampurkan dengan aspal 1,75, 1,5 dan 1,25 gram sesuai dengan persentase sampel. Dari serbuk silika aspal ini maka selanjutnya di oven selama 3 jam pada suhu 150 derajat, kemudian digerus hingga halus dan diayak dengan ayakan 150 mesh. Maka akan terbentuk serbuk paduan silika aspal. Kemudian serbuk paduan silika aspal ini akan dipisahkan sesuai dengan persentase sampel dan dipelet untuk karakterisasi dan uji. Maka dari hasil karakterisasi dan uji ini kemudian dianalisis, maka akan diperoleh kesimpulan dari penelitian ini. Demikian persentase saya, terima kasih.